Rabbi zidna ilman wa wasi'na rizqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahfudan fi qulubi ibadik wa azizan bi ilmi wa ja'alna yaqinan fi qulubina akhirah min qulubina hasanah wa hasanah bi alamin wa ja'alna bi ihsan wa la tushkur wa tushkur ala fi hal la hawla wa la quwwata illa billah al-'azim wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa hadhihi 'aqidatun mukhtasarah 'alal 'awami sahlatun muyassarah. Manzumah ini adalah ilmu aqidah mukhtasarah yang ringkas, sahlatun yang mudah, muyassaratun dan gampang dipahami dan dipelajari bil awami bagi orang awam. Ai maksud daripada nazam wa hazihi aqidatun mukhtasarah wa hazihil alfazu min awalil manzumah ila akhiriha aqidatun. Jadi manzumah aqidatul awam ini terdiri dari lafaz-lafaz min awalil manzumah, mulai dari awal manzumah ila akhir sampai akhir ayat manzumah. Aqidatun berisi tentang akidah, ilmu akidah. Akidah qalilatul lafzi yang sedikit lafaznya, kasiratul makna akan tetapi maknanya banyak, mengandung makna yang banyak. Sedikit lafaz mengandung makna yang banyak. Kasiratul makna walayyinatu ibaratiha dan mudah untuk dipelajari. La yasyukku tidaklah sulit tahsilu ma'aniha untuk memahami makna-maknanya. Wa khafifatul lafzi dan sangat ringan lafaznya. Wala yasuru hifzuha wala yat'addu nutquha. Tidak sulit untuk dihafal dan tidak sukar untuk diucapkan alal awami bagi wong awam. Kalau kita atau lalar atau aqidatul awam ini kan mudah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim dari Islam. Jadi bahasanya itu mudah dihafal dan insya Allah kalau ditutupinya juga mudah dipahami. Qauluhu aqidah, perkataan Sayyid Al-Marzuki, aqidatun wa hazihi aqidah ia ma yadinul insan bihi, yaitu aturan agama, wa yaqidu alaihi al-qalbu, yang dicekel, yang diyakini oleh seseorang di dalam hatinya. Jadi akidah ini harus diyakini betul-betul, diyakini tentang kebenarannya. Wa yuqalu, dan dikatakan aqidatul hasanah, ai salamah. Jadi akidah yang selamat. Minasyaki, dari keraguan-keraguan. Waqalu mukhtasarah, adapun perkataan Sayyid Al-Marzuki mukhtasarah, aqidatun mukhtasarah. Qala As-Sudai, berkata Imam As-Sudai, innal mukhtasar, sesungguhnya yang dinamakan mukhtasar lugatan dalam arti bahasa, maqala lafzu wa qasra makna, yaitu sesuatu yang sedikit lafaznya tapi banyak maknanya. Istilahan, sementara mukhtasar dalam istilah, dalam arti istilah, maqalla lafzuhu sawa'un kasura ma'nahu aw qalla aw sawa, yaitu sesuatu yang sedikit lafaznya. Kalau dalam istilah itu sedikit lafaz, nak diona banyak, nak diona sama, dibandingkan ungkapan. Ungkapan itu kan ada sedikit, sedikit lafaznya tapi maknanya sudah mendalam. Dari bahasa lalu. Wayumayyidul mu'tabar lugatan nastilaha. Jadi kesimpulannya di dalam
Manzumah Aqidatul Awam ini diartikan dalam arti bahasa bukan dalam arti istilah. Bahwasanya meskipun baiknya itu sedikit, tapi mempunyai arti yang banyak. Qauluhul awam, perkataan Sayyid Al-Maruki lil awam itu muta'alliqun apa lil awam ini masih berhubungan di qaulihi dengan perkataan Sayyid Al-Maruki sahlatun muyassarah. Fawawu dahilatun ala qaulihi sahlan. Sementara wawu yang ada pada lafaz awam ini masuk pada perkataan Sayyid Al-Maruki sahlatun muyassarah. Ai maksudnya apa? Wahadhi aqidatun mukhtasarah wa sahlatun wa muyassarah lil awam. Jadi manzumah ini berisi tentang ilmu akidah yang ringkas, mudah, gampang dipelajari dan dipahami oleh orang-orang awam. Dalam awam sendiri dalam teks bahasa Arab, al-awam jamu amma adalah bentuk jamak dari isim mufrad amma. Kalau ammah itu berarti si orang awam, dan kalau awam berarti wong awam ya kan? Bitasydidil mim fihima dengan ditasydid huruf mimnya pada kalimat awam dan ammah. Misal dabatin buat dawab. Jadi seperti umpamanya disamakan dengan lafaz dabah. Dabah artinya hewan melata, sifat hewan melata. Dawab berarti beberapa hewan melata. Dawab, dabah, dabah sama dawab berarti awam bersama. Wanisbatu ilal ammah dan kenapa dinisbatkan kepada ammah yaitu amyun orang awam wal ha fil ammah ada ha dalam ammah itu maksudnya apa ya ta'kid untuk menguatkan lafaz. Karena kalau al-Qayyumi sebagaimana dikatakan Imam Qayyumi fil islah di dalam kitab al-Misbah. Wal muradu bil awam yang dimaksud di sini dengan kata-kata awam itu apa? Huna al-mubtadi'una al-akhiruna fi awailil ilm, yaitu para pemula, wong-wong yang masih baru belajar mengambil ilmu dasar. Wong awam itu berarti wong yang masih pemula mempelajari ilmu dasar. Jadi jangan diberi kecak-kakak ya, ilmu untuk mengetahui masalah najis lagi belum kelar, ilmu tentang istijah belum kelar, ilmu tentang wudhu belum kelar, tahu-tahu belajar ma'rifah. Ma'rifah itu ilmu yang paling tinggi mengenal akan Allah cuma di garis bawahi kelas-kelas kayak kita ini anak syekh bukan, keturunan wali bukan, pengen loncat mempelajari ilmu yang tinggi layanan lagi ngangkut kalau tinggi kalau ada sendok sampai beruyur dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA jangan buku-buku ilmu lanjut sebelum tahu-tahu jadi sesuaikan dengan kondisi keadaan. Nah, aqidatul awam ini berisikan ilmu tauhid juga. Ya di sini mengajar sifat 20, Nabi sifat 20 sifat 20 Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat najib para rasul, sifat mustahilnya para rasul, sifat jaiznya para rasul itu ada. Yang juga aqidatul awam. Jadi aqidatul awam ini cocok dipelajari bagi para pemula yang hendak mempelajari ilmu yang besar. Wa makna qawlu sahlatun ay layyinatul ibarah. Makna sahlah artinya apa? Layyinatul ibarah, mudah untuk dipelajari. Ya produksi ma'aniha, jadi bisa mendekatkan untuk menghasilkan makna yang dimaksud di dalam jumlah.
Makna Allah muyassara, adapun makna muyassara adalah ay qalilat lagi sedikit lapar, fala yas'am menukuha, maka tidak bosan-bosan bagi orang yang mempelajarinya untuk mengucapkannya. Wala yasur hifzah, dan tidak pula bosan untuk menghafalnya an zuhril qalbi di luar kepala. Jadi isi kitab, isi manzumah kitab awam ini kan 52 bait. Kalau dibaca terus ditekuni maka insya Allah hafal, insya Allah hafal. Nazimutikal ahmadul marzuki mayan kamil isadiqil masduki. Nazimutilka, yang menazumkan, yang membuat manzumah ini adalah si Ahmad al-Marzuq. Ayat tadi disebutkan masuk, yang mana beliau ini adalah seseorang yang masih nasabnya garis keturunan kepada Shadiqil Masduq. Siapa Shadiqil Masduq? Baginda Nabi Muhammad. Nama lain baginda Nabi Muhammad itu Shadiq. Nama lain baginda Nabi Muhammad itu Masduq, Yasin, Oha, Ghafurur Rahim. Itu nama lain baginda. Ini Shadiqil Masduq, jadi maksudnya Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini masih garis nasabnya masih keturunan baginda Nabi Muhammad. Kalau Nazim, lafaz Nazim ini mubtada'un dalam gramatika ilmu, jadi kesusun menjadi mubtada. Permulaan wa mudhaf dalam bentuk mudhaf. Kalimat idhofah Nazim mutilka berarti susunan idhofah. Nazim itu mudhaf, mutilka itu mudhaf ilaih. Bahwa aidu ilal akidah, yang mana lafaz tilka itu domirnya yang kembali kepadanya itu adalah akidah. Jadi Nazim mutilka yang menanzumkan manzumah aqidatul awam ini atau Ahmad, itu Sayyid Ahmad. Sedangkan Ahmad itu menjadi khobar mubtada, khobar dalam lafaz Nazim. Bahwa ismun Nazim, lafaz Ahmad ini adalah nama dari yang menyusun manzumah bil awam. Qaulul marzuq, ada lafaz marzuq sifatun ula, sifat yang pertama li Ahmad bagi Ahmad. Bahwa laqabuhu nisbatan ilal alifi billah sayyidi marzuqil kafir. Lafaz Ahmad ini adalah nama laqab, nama julukan yang dinisbatkan kepada Al-Arif Billah, seorang ulama yang makrifat kepada Allah, yaitu Sayyid Al-Marzuki Al-Kafafi. Wa amma kunyatuhu, ada nama kunyahnya. Kalau nama kunyah ini sudah jelaskan nama yang dimulai dengan lafaz Abu atau Nama kunyahnya Ahmad Al-Marzuki ini bahwa Abul Qaus. Namanya adalah Syekh Abdul Qaus, nama kunyahnya. Wa ismu abihi, nama bapaknya Muhammad Ramadan Al-Hisni wal Hasan. Al-Hisni wal Husaini. Qauluhu mayyantani Shadiqil Masduq, ada perkataan Sayyid Al-Marzuki As-Shadiqil Masduq, maksudnya apa? Alladzi yantasibu li Rasulillah, yaitu seseorang yang garis nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Paman ismu mausul, dan man ini menjadi isim mausul, sifat saniyah yang menjadi sifat yang kedua li Ahmad bagi lafaz Ahmad. Shadiqil Masduq kuma min asma'i Rasulillah SAW. Sedangkan lafaz Shadiq dan Masduq adalah nama di antara nama-nama baginda Nabi Muhammad. Wa makna Shadiq, kenapa Nabi Muhammad disebut Shadiq? Alladzi akhbara bisnaki fala yasturu minhu kadzabun. Karena apa? Nabi Muhammad adalah alladzi akhbara bisnaki, yaitu seseorang yang memberikan kabar bisidki, dengan jujur. Jadi setiap kali baginda Nabi Muhammad ngomong, setiap kali Nabi Muhammad memberikan kabar, berita, itu beliau selalu mengatakannya dengan jujur.
Walayahsur bin Mukizbu, maka tidaklah keluar dari mulut beliau bagi Nabi Muhammad itu kebohongan. Tidak pernah Nabi itu berbohong. Aslan sama sekali. Jadi kalau oleh karena itu sama Sallallahu Alaihi Wasallam Quraisy, kaum Quraisy memberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari salah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. As-Sadiqul Amin. Nabi Muhammad diberi nama Sadiqul Amin. Sadiq artinya jujur, Amin artinya dapat dipercaya. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, lalu beliau ngomong dengan orang-orang kafir Quraisy, maka disitulah orang-orang kafir Quraisy gerem. Nabi dianggap gunalah, Nabi dianggap kahin, udah sihir lah. Nabi dianggap dusta. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, akan dilihat Nabi itu indah sekali, baik rupa maupun akhlak, dan sangat jujur sekali dalam berbicara, maka beliau digelari atau as-sadiqul amin. Wa ma'na al-masduq, ada makna masduq allazi akhbarana bisidqi, yaitu orang-orang itu pada memberikan kabar bahwasanya apa bisidqi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. Dikabarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu orang jujur, disebut masduq. Sumala an-nabi an-nazima hadhihi al-alim baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqal wa ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha